Ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, senang kita lagi boleh ada dalam keadaan yang baik untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan membawa kita untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, sebelum itu kita akan berdoa, kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Biar kiranya urapan Roh Kudus memenuhi kami semua, baik hamba yang menyampaikan, baik semua yang mendengar ya Tuhan, boleh diurapi oleh Tuhan, dan Roh Kudus yang mengurapi, dan semua boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, sampai pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami menerima akan kebenaran-Mu, kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya beri judul mempertahankan keselamatan. Keselamatan yang sesungguhnya kita dapat adalah anugerah. Bukan karena hasil usaha pekerjaan kita. Itu yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kamu diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Tapi Kristus Yesus yang sudah mengaruniakannya. Ketika kita beriman, ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dan lahir baru dan dianugerahkan keselamatan. Barang siapa yang percaya, dia tidak dihukumkan, dia diselamatkan. Haleluya. Tetapi karena kehidupan ini masih berlanjut, keselamatan itu harus kita pertahankan. Karena tidak ada jaminan, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Kalau seseorang dia terpengaruh, dia terbawa oleh keadaan-keadaan dunia dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentu saja dia akan kehilangan keselamatannya. Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib akan bisa hilang kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak mempertahankan. Itu sebabnya kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Berarti saudara, kita mengerjakan keselamatan itu bukan untuk kita dapatkan keselamatan, tapi keselamatan itu kita sudah dapat. Karena ketaatan. Karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi kita harus tetap mengerjakannya. Yaitu untuk mempertahankan supaya keselamatan itu tidak hilang. Dan dikatakan bukan seperti waktu aku hadir, tapi waktu tidak hadir. Berarti apa saudara? Dalam segala waktu, dalam segala situasi. Ketika waktu dulu kita bisa beribadah dengan bebas di dalam satu kumpulan gereja yang banyak jemaatnya. Pun ketika saat ini gereja tidak lagi beribadah secara langsung tapi melalui online. Ketika Bapak Ibu Saudara beribadah hanya seorang diri, mungkin hanya dengan beberapa orang dalam keluarga. Tetaplah mempertahankan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Yaitu dengan takut dan gentar. Takut jangan sampai keselamatan itu hilang. Karena itulah yang sesungguhnya membawa kehidupan kita di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Bukan keselamatan yang dari dunia ini. Kalau di dunia ini keselamatan yang hanya mengatakan bahwa kalau kita berjalan, pergi dan pulang selamat. Tapi lebih dari itu, ini adalah keselamatan kekal. Yang kita tidak dapatkan dari hal-hal yang dunia ini. Kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertahankan keselamatan itu. Karena di dalam
masa-masa yang sukar, dalam keadaan-keadaan mendesak, banyak orang menganggap remeh. Menganggap keselamatan itu urusan nanti. Yang penting sekarang. Dan yang banyak terjadi adalah karena urusan perut. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 menuliskan demikian. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Gara-gara urusan perut, gara-gara hanya untuk makan, orang banyak kehilangan hak kesulungan, yaitu bicara dari hak keselamatan. Karena di dalam Yesus Kristus kita akan menjadi buah sulung. Dan itu kita dapatkan hanya dalam Yesus. Tetapi gara-gara untuk mendapatkan sepiring makanan, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Esau tidak menghargai hak kesulungan. Dan cerita itu kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-32 sampai 34. Saud Esau, sebentar lagi aku mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Esau tidak menghargai hak kesulungan. Hanya ditukar dengan sepiring makanan. Setelah itu dia pergi lagi. Berapa lama dia menikmati makanan itu? Setelah itu ya dia pergi, dan kesulungannya yang akan membawa berkat-berkat yang berlimpah di kemudian hari, dia anggap remeh. Dia tidak menghargai. Itu sebabnya dikatakan dalam surat Ibrani, itu nafsu yang rendah. Itu keinginan yang rendah. Keinginan yang hanya sementara. Tapi melepas kemuliaan kekal. Melepas berkat yang kekal. Dan hanya terpuaskan sementara dengan makanan. Inilah hari-hari di mana kesusahan dunia terjadi. Dan akan berpotensi banyak orang. Bisa menyeret banyak orang. Gara-gara dia daripada kelaparan, dia menjual, dia menukar keselamatan dengan yang lain. Sebabnya firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Jangan kita seperti Esau, jangan kita seperti ini yang menukar hak kesulungan, hak keselamatan hanya karena makanan. Juga ada orang lain yang menukar Yesus, menjual Yesus. Kita tahu seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14 dan 15 mengatakan. Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas Iskariot, dia menukar keselamatannya, pengiringannya, kerasulannya sebagai Rasul Kristus Yesus dengan uang 30 keping perak.
keselamatan yang kekal dia tidak dapatkan. Sebaliknya, dia menerima kehinaan penghukuman yang kekal. Karena apa? Dia melepaskan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia menjual Yesus, dia menukar Yesus dengan kekayaan. Katakanlah dengan kekayaan. Katakanlah pada waktu itu 30 keping perak itu satu hal yang cukup banyak. Dan Yudas Iskariot dia lebih tertarik kepada uang daripada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Jangan sampai kita menjadi goyah di dalam iman. Iman yang sesungguhnya akan membawa kita sampai pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Iman yang sesungguhnya membawa kita menerima keselamatan itu di dalam Tuhan. Tapi karena kesusahan-kesusahan yang terjadi, banyak orang imannya jadi goyang. Sehingga banyak berpotensi seperti Yudas Iskariot, seperti Esau, menukar hak kesulukan, hak keselamatan dengan perkara-perkara dunia. Firman Tuhan menasehatkan kita di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Satu Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jangan sampai ada yang goyang imannya. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita goyang. Kita tetap berteguh di dalam Tuhan, tetap mau taat kepada Tuhan, karena di sanalah ada keselamatan yang tersedia, dan kita pertahankan keselamatan itu, walaupun harus melewati yang namanya kesusahan. Hari-hari kesusahan itu semakin nyata, semakin terbayang, ada hari-hari yang sukar akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, jangan sampai kita goyang. Jangan sampai kita menjadi lemah, apalagi sampai menukar keselamatan dengan perkara dunia. Hari-hari yang sukar pasti akan terjadi, karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Juga dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir yang dikatakan firman Allah itu adalah terjadi sekarang ini. Masa yang sukar sudah datang dan harus kita hadapi. Dan bagaimana kita menghadapinya? Kalau kita meninggalkan Tuhan, justru kita akan terbawa kepada perkara dunia, akan lebih terpuruk dan tidak ada pertolongan. Tapi ketika hari-hari terakhir, hari-hari yang sukar itu, kita harus hadapi dengan iman. Kita harus mempunyai kekuatan keyakinan yang kokoh. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Semua orang. Di dalam Injil, firman Allah ini ada keselamatan. Injil yang menyelamatkan. Kepadanya lah kita berpegang kuat, kokoh. Jangan goyah walaupun ada kesusahan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan, pertahankan keselamatan itu, iman kepada Yesus Kristus yang diberitakan oleh Injil. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman
dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Haleluya. Kesusahan boleh datang. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu kebenaran sejati, kebenaran hakiki, kebenaran yang kita dapat dari firman Allah, dari Injil ini dikatakan itu adalah kebenaran Allah yang nyata. Kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat oleh hukum manapun di dalam dunia ini. Kebenaran Allah yang nyata, yang memimpin seseorang, saudara dan saya yang percaya, dari iman kepada iman. Sampai iman yang sempurna, manakala kita berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Hari-hari memang sukar, tapi kita mau tetap bertahan. Dan orang yang mempertahankan imannya, kita lihat apa wujudnya, apa perbuatannya. Karena dikatakan kita harus melakukan, kerjakan, lakukan, perbuat. Jadi tidak bengong, tidak nganggur, tidak santai, bukannya tidak melakukan apa-apa. Tapi karena namanya harus dikerjakan, harus dilakukan untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu melalui iman. Iman apa? Iman akan firman Allah. Itu sebabnya kita mengerjakannya sesuai dengan kebenaran firman. Nah, orang yang mengerjakan keselamatan itu, orang yang mempertahankan keselamatan itu, akan ada kelihatan perbuatannya. Dan perbuatan apa? Nah, kita lihat saja dalam surat Filipi, pasal yang keempat. Kita mulai ayat yang kedua. Kita akan lihat di sini beberapa ayat sebagai wujud nyata perbuatan, perilaku dari seseorang yang mempertahankan keselamatannya. Kita mulai baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dulu. Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Orang yang mempertahankan keselamatannya bukan jalannya mulus. Bukan jalannya selalu dipenuhi dengan kesukaan. Bukan berarti perbuatannya selalu disenangi semua orang. Ada hal-hal yang membuat seorang dia tidak suka satu sama lain. Bahkan ada perselisihan, mungkin juga ada pertengkaran. Tetapi ini harus kita perhatikan. Sebagai orang yang telah diselamatkan, yang dikatakan dalam ayat yang ketiga, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Karena orang yang diselamatkan namanya tercantum, terdaftar dalam kitab kehidupan. Pada masa penghakiman terakhir, orang yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tapi orang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, dia akan menerima mahkota kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam sorga. Tetapi orang-orang yang demikian juga berpotensi bisa ada selisih paham, silang pendapat, dan tidak sehati. Dan itu sebabnya yang pertama dinasihatkan supaya kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu, supaya kita mempertahankan nama yang tercantum, yang tersurat, terdaftar di dalam buku kehidupan sorga. Sehati sepikir. Jangan sampai saling menghujat, saling mempersalahkan. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang membuat seorang kehilangan keselamatannya. Ketika dia tidak bisa
sehati sepikir dengan orang lain. Bahkan sesama pelayan Tuhan. Yang dituliskan di dalam Filipi pasal 4 ini ayat kedua dikatakan itu sesama pelayan Tuhan. Sesama orang-orang yang melayani, bekerja untuk pelayanan. Kalau sekarang mungkin dikatakan hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Tapi kenyataannya memang demikian. Ada banyak pelayan Tuhan tidak sehati sepikir. Merasa dia lebih benar dari yang lain. Merasa orang lain yang salah, dia yang benar. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan inginkan, kalau kita mau mempertahankan keselamatan, kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi ada silang pendapat, firman Tuhan katakan, adalah lebih baik kita mengalah. Oh, ini nggak populer, ini nggak senang, ini tidak enak untuk seseorang yang merasa benar. Tetapi itu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara demikian orang itu yang mengalah ketika harus menghadapi perselisihan, dia lebih baik mengalah. Disitulah dia boleh mempertahankan keselamatannya. Karena orang yang tidak mau mengalah, orang yang merasa benar, di dalamnya tidak ada kebenaran Allah. Dan orang yang tidak dibenarkan oleh Allah, pasti dia akan menerima penghukuman. Karena hanya orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, hidup dalam kebenaran, dialah yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, pertahankan keselamatan di dalam dirimu, kehidupanmu. Hiduplah sehati sepikir, hiduplah dengan damai kepada semua orang. Jangan berselisih, suami istri dalam keluarga, anak, orang tua, saudara bersaudara, dalam jemaat, semua, bahkan kepada semua orang. Kita harus hidup berdamai. Tidak ada yang bertengkar. Kalaupun ada pertengkaran, diselesaikan baik-baik dengan cara mengalah. Kalau saling mengalahkan, semuanya beres. Tidak lagi pertengkaran. Yang pertengkaran tidak terselesaikan, ya karena tidak ada mau mengalah. Apalagi suami istri seringkali tidak mau mengalah, merasa benar. Dan itu satu hal yang berpotensi seorang dia kehilangan keselamatannya. Karena tidak mau mengalah. Merasa benar, merasa hebat, merasa lebih baik dari yang lain. Satu kesombongan yang membuat Allah tidak ada dalam hidupnya. Puji Tuhan. Berikut kita lihat. Orang yang mempertahankan keselamatannya kelihatan. Dalam ayat yang dalam Filipi pasal 4 tadi, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kelihatan. Orang yang mempertahankan keselamatannya, dia tahu keselamatan itu hanya dari Tuhan, dia bersukacita, dia girang karena Tuhan, bukan karena harta yang banyak, bukan karena dunia yang menyenangkan, bukan karena dunia yang dia boleh nikmati. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa menikmati perkara-perkara dunia. Orang-orang yang mau tamasya, mau jalan-jalan, tidak bisa. Orang yang mau menikmati kemewahan-kemewahan dalam hal-hal yang mewah, di hotel yang mewah atau di tempat-tempat yang menyenangkan, tidak bisa. Dan apakah itu tidak yang membuat seorang tidak bersukacita? Iya, banyak orang merasa susah karena tidak bisa menikmati hal-hal dunia ini. Karena memang keadaan seperti itu yang harus terjadi hari-hari ini. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dikatakan sukacitanya tidak tergantung kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Karena sukacitanya hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di tangan Tuhan ada kenikmatan. Ada kesukaan yang berlimpah. Bukan mencari kesenangan sukacita di dunia ini yang sementara. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini terjadi, semua pembatasan-pembatasan supaya orang tidak lagi dapat berkumpul banyak orang. Kita tidak bisa menikmati kesukaan dunia ini. Tapi bukan berarti kita kehilangan sukacita. Karena sukacita yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa jangan kamu bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar, tersurat di dalam sorga. Haleluya. Itulah sukacita kita. Ada jaminan keselamatan karena nama yang sudah terdaftar di dalam sorga. Kita menjadi warga sorga. Satu kali kita akan tinggalkan dunia ini dan kita kembali pulang ke tempat di mana kita terdaftar sorga yang kekal. Pertahankan itu. Berlakulah dengan benar. Jangan kita menjadi orang yang murung karena kesusahan-kesusahan yang terjadi di dalam dunia. Karena kesukaan yang sesungguhnya kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Filipi pasal yang keempat kembali dikatakan bahwa orang yang mempertahankan keselamatannya itu kelihatan. Yaitu dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Orang yang di dalam hatinya ada Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, karena dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dia mau mempertahankan keselamatannya itu dengan perbuatan baik. Orang yang tidak melakukan perbuatan baik, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 19-21 dikatakan bagaimana orang yang banyak hartanya, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia ingin mendapatkan hidup kekal, dan Tuhan katakan jual hartamu, berikan kepada orang miskin dan kamu akan menerima harta di sorga. Tapi orang itu tidak mau, karena pelit, karena dia tidak mau memberi kepada orang lain. Hartanya banyak tapi dia sayang, dia tidak pernah memberi, dia tidak pernah berbuat kebaikan kepada orang lain. Dia tidak mau kehilangan harta dunianya. Dan orang yang demikian dikatakan tidak akan menerima keselamatan. Walaupun dia anak Tuhan. Itu sebabnya mempertahankan keselamatan adalah dengan perbuatan baik. Kebaikan yang nyata, kelihatan. Orang tahu, semua orang tahu bahwa dia orang yang berbuat baik. Dalam bagian lain, firman Tuhan mengatakan, kalau kita baca saja ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-49, ayat yang ke-19. Mazmur 49, ayat yang ke-19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Oh, ini adalah orang kaya, karena dikatakan dalam ayat sebelumnya, ya, kemuliaannya bertambah-tambah, kekayaannya bertambah-tambah. Tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dia hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri, memuaskan kedagingannya sendiri, memuaskan hawa nafsunya sendiri, kekayaannya, kemewahannya hanya untuk dirinya sendiri, untuk orang lain tidak pernah dilakukan.
Saudaraku, hari-hari yang sukar ini akan segera sedang terjadi. Perbuatan baik apa yang kita pernah buat? Nyatakan itu dengan perbuatan baik yang nyata, bukan hanya di mulut. Dan itu harus kita terus-menerus lakukan. Seperti dikatakan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Jangan kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena kamu akan menuai kalau kamu tidak menjadi letih, lelah. Pasti ada tuaian. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Ketika dia menabur yang jelek, dia akan menuai yang jelek. Tapi kalau dia menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Mungkin ini tidak enak kalau kita melakukan hal-hal yang memberi dan memberi. Tapi itu berkenan kepada Tuhan. Lakukan yang baik. Biar kebaikan hatimu kelihatan nyata. Itulah satu perbuatan untuk mempertahankan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita tidak membayar. Kita tidak membeli dengan uang. Karena memang keselamatan itu sangat mahal. Kita tidak mampu untuk membayarnya. Tapi Tuhan memberi dengan kasih karunia-Nya. Hanya kita percaya di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik kepada sesama. Dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi mengatakan, kita baca saja ayatnya. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, saudara. Karena kalau hidupmu sudah berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kamu sudah terkapar di tempat tidur dengan keadaan yang stroke, dengan keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak ada kesempatan berbuat baik. Sekaranglah. Sekarang ketika kamu sehat, ketika Tuhan masih memberkati, ketika semuanya ada, lakukan perbuatan baik itu kepada siapa? Semua orang. Tapi terutama juga kepada kawan-kawan seiman. Bukan hanya untuk diri sendiri, memuaskan keinginan diri sendiri. Tapi perbuatan baik yang kelihatan nyata. Biarlah kebaikan hatimu, perbuatan baikmu nyata kepada semua orang kelihatan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Apalagi harus kita lakukan? Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di masa-masa yang sukar, Tuhan menasihatkan kita jangan khawatir. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan jauh lebih besar dari segala kekhawatiran, kesusahan dunia ini. Karena semua kekhawatiran, kesusahan dunia ini yang mengkhawatirkan, satu kali kita akan tinggalkan. Sebaliknya, ketika seseorang khawatir dalam kehidupan dunia ini, berarti dia tidak lagi mengimani jaminan firman Allah yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Itulah jaminan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Itulah yang Tuhan sudah berikan dan kita terima dengan iman. Bahwa iman kita akan memimpin kita untuk tetap terpelihara. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang kita sudah baca tadi dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Itu sebabnya jangan khawatir. Apa mungkin di dunia yang sukar ini orang tidak khawatir? Sebagai manusia normal, ketika ada kesusahan, ketika ada penderitaan, ketika ada banyak tekanan hidup, orang menjadi takut dan khawatir. Itu wajar, itu normal, itu manusiawi. Tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan percaya iman kepada Yesus Kristus, ketika kekhawatiran itu datang, ketika rasa takut itu datang, ketika kecemasan itu datang karena situasi dan keadaan dunia yang memang menakutkan dan mengkhawatirkan dan mencemaskan, kita harus percaya datang kepada Tuhan.
1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Surat 1 Petrus sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kekhawatiran, ketakutan melanda. Ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada pemeliharaan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita ketika harus mengalami banyak kesusahan. Jangan khawatir. Firman Allah katakan janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Masalah makan minum, masalah pakaian, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah semua yang ada di dalam dunia ini. Tidak menjadikan kita khawatir. Kenapa? Karena ketika kekhawatiran itu datang, serahkan kepada Tuhan. Besok kekhawatiran itu datang lagi, serahkan lagi kepada Tuhan. Besoknya masih ada kekhawatiran, serahkan lagi kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan yang peduli, Dia yang memelihara. Dia menjamin kalau Dia sudah selamatkan, Dia juga pelihara saudara dan saya. Ini dikatakan oleh firman Allah, kita imani, kita percayai. Kalau kita tidak percaya, ya jadilah kekhawatiran itu membuat seorang menjadi stres dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, kita mempertahankan keselamatan dengan iman sehingga tidak khawatir. Apapun boleh datang, tapi firman Allah menjamin Allah yang memelihara kita. Serahkan kepadanya, karena kesusahan ini, kesusahan yang sedang terjadi ini, terjadi kepada semua manusia. Terjadi kepada semua orang. Terjadi di seluruh dunia. Dalam ayat yang ke-9, dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada penderitaan, ada beban, ada rasa takut khawatir tentang masalah, penyakit, virus, dan lain sebagainya. Dan itu mendunia, semua dunia boleh mengalami. Tapi serahkan kepada Tuhan, lawan dengan iman yang teguh. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Segala rasa takut, khawatir, penyakit, virus, dan lainnya, lawan dengan iman yang teguh. Iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang mengatakan bahwa kita terpelihara di dalam Tuhan. Iman yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, haleluya. Sebabnya jangan khawatir saudara. Kekhawatiran boleh datang tapi kita serahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ayat yang ke-6 dalam Filipi pasal 4 ini. Ayat yang ke-6 bagian B mengatakan, bagian A mengatakan jangan khawatir. Bagian B, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena dia tidak tahu bahwa keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu begitu besar nilainya. Orang tidak bersyukur karena dia hanya menginginkan hal-hal duniawi lantas dia tidak mendapatkannya. Timbullah persungutan, timbullah omelan dan penggerutu dan bersungut-sungut. Karena dia merasa apa yang dia inginkan di dalam dunia ini tidak terjadi. Sesungguhnya ada keselamatan yang begitu besar nilainya. Itu sebabnya kalau kita ingat akan hal ini, kita akan tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalamnya membuat seorang dia tetap berdoa. Ketika menghadapi kesusahan pun bukan menggerutu, bukan mengomel, bukan mempersalahkan orang, bukan malah berselisih mempersalahkan orang lain. Tapi bahwa di dalam doa
Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 17 dan 18, ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Kita baca di sana. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap berdoa di tengah situasi yang darurat, di tengah situasi yang sukar. Pertahankan keselamatanmu dengan tetap berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Ketika semua-muanya mengalami pencobaan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, karena memang itu yang sedang terjadi. Itulah penggenapan firman bahwa hari-hari terakhir ini ada banyak masa yang sukar. Disitulah kesempatan kita untuk berdoa. Bukan untuk diri sendiri saja. Bukan hanya untuk kesenangan sendiri. Tapi kita berdoa untuk semua orang. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi orang-orang yang terdampak virus dalam keadaan yang sakit. Kita juga berdoa untuk para dokter, perawat yang merawat mereka. Doakan semua. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur. Bukan mempersalahkan. Mempersalahkan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan-pembatasan. Tidak, saudara. Justru kita bersyukur dengan segala keadaan yang terjadi. Karena syukur kita bukan karena kesusahan itu kita bersyukur. Bukan karena ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kita bersyukur. Bukan. Tapi kita bersyukur karena nama kita ada tersurat di dalam surga. Kita bersyukur apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak mempengaruhi keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Keselamatan yang Tuhan sudah jamin di dalam Yesus Kristus. Untuk keselamatan itulah kita bersyukur. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang sukar di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan supaya kita tetap mempertahankan keselamatan itu. Jangan ada pikiran-pikiran yang munafik, pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Tetapi sebaliknya, apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang soal kebajikan, hal-hal yang disenangi oleh semua orang, hal-hal yang menyukakan orang. Pikirkan dan lakukan semua itu. Itu yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan inilah puji Tuhan, haleluya. Mempertahankan keselamatan berarti lakukan semua dalam kebenaran. Kenapa? Karena memang dunia ini sedang mengalami kesusahan. Seluruh dunia, bukan hanya negara kita Indonesia, tapi seluruh dunia mengalaminya. Lakukan yang benar, pikirkan yang benar, hal-hal yang sedap, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah. Dan kerjakan itu menurut kebenaran firman. Karena bagaimanapun juga, di hari-hari ini, kita sedang mengalami keadaan yang demikian. Itu sebabnya, mari tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup, sebagai kesimpulan dari firman Allah pada saat ini. Kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau saudara dan saya kita lakukan hal ini, dalam kita berharap tetap bersuka cita. Di dalam menghadapi kesesakan, tetap sabar. Di dalamnya kita tetap tekun dan berdoa. Disitulah keselamatan sungguhnya akan terus kita miliki sampai Tuhan Yesus datang. Kita menerima keselamatan yang sesungguhnya dan kita akan menerima mahkota kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Pertahankan keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dengan kesungguh-sungguhan bersama-sama orang-orang yang nama-namanya terdaftar di dalam sorga. Dan disitulah kita akan terus menerima akan keselamatan itu. Walaupun dunia begitu banyak menakutkan, dunia begitu banyak mengkhawatirkan, tapi keselamatan dari Tuhan itu tetap kekal. Karena Dia menjamin kehidupan orang di dalam Tuhan. Dari iman kepada iman, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat keselamatan yang Kau telah karuniakan kepada kami Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kami percaya dan kami imani keselamatan itu Engkau sudah berikan kepada kami. Namun hidup kami yang sekarang ini Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak penderitaan. Tolong kiranya Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami dalam iman, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa dengan iman kami dapat mengatasi semuanya ini. Kami serahkan segala takut khawatir kepadamu Tuhan, supaya kehidupan kami tetap terpelihara. Karena Engkau menjamin orang benar akan hidup oleh iman. Kami tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang memberkati banyak orang. Supaya dalam kehidupan kami, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati orang-orang di sekitar kami semua ya Tuhan. Walaupun ada dampak yang begitu luas dan besar akibat virus yang terjadi. Namun berkat Tuhan, damai sejahtera Allah melampaui segalanya. Dan itu akan nyata dalam kehidupan kami. Dan nyata dalam kehidupan setiap hari yang kami lakukan dan kerjakan. Untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.